Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kris Naufal Nadif Mudofar dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua. Teman-teman semua tahu nggak sih apa itu yang disebut dengan negara? Pasti kan kalian pernah dengar kan negara. Dan kita semua masyarakat Indonesia dan seluruh masyarakat yang ada di dunia ini tinggal di suatu negara, di negaranya masing-masing. Akan tetapi kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan negara? Baiklah, di sini saya akan mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi penyelenggaraan pemerintah negara, atau lebih kepada hakikat negara dan bagian-bagian negara itu sendiri. Baiklah, kita mulai ya materinya. Untuk pembahasan pertama, teman-teman semua kan tadi udah disinggung tuh, apa sih hakikat negara? Nah, izinkan saya di sini untuk menjelaskan hakikat negara. Hakikat negara, istilah negara merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu state, bahasa Belanda dan Jerman yaitu Staat, serta bahasa Perancis yaitu Etat. Kata-kata tersebut diambil dari bahasa Latin, status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak serta tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak serta tetap. Oke, dari situ sudah ada yang udah punya gambaran kan tentang hakikat apa sih itu pengertian negara. Berikutnya kita masuk ke dalam pengertian negara. Sampai sekarang belum ditemukan suatu rumusan yang baku atau tetap mengenai pengertian negara. Para ahli tata negara mempunyai rumusan yang berbeda mengenai negara. Walaupun di antara mereka ada beberapa persamaan. Dan di sini saya ingin menjelaskan pengertian-pengertian negara menurut beberapa ahli. Nah, di sini ada 3 hal yang saya ambil, yaitu ada Hans Kelsen, Logeman, dan Prof. Miriam Budiarjo. Dari ketiga ini, saya akan jelaskan maksud dan maksud dan pemahaman dari mereka ya. Yang pertama yaitu Hans Kelsen. Ia berpendapat bahwa negara ialah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Berikutnya adalah Logeman. Ia berpendapat bahwa negara ialah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya dengan mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Dari yang terakhir ada Profesor Miriam Budiarjo. Ia berpendapat bahwa negara ialah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah serta ditaati oleh rakyatnya. Dari ketiga penjelasan menurut para ahli, apakah teman-teman semua sudah memiliki gambaran apa yang dimaksud dengan negara? Dan menurut teman-teman semua, dari ketiga ini, pemahaman maksudnya itu yang mana? Negaranya itu yang pengertian yang benar-benar tepat gitu. Apakah menurut Hans Kelsen, Logeman, atau Profesor Miriam Budiarjo? Semua itu memiliki pendapatnya masing-masing. Dan kembalikan lagi kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman memiliki pendapat sendiri untuk apa yang dimaksud dengan negara? Berikutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk negara. Bermacam-macam istilah yang dipakai oleh para ahli tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk pemerintahan, sebagian yang lain menganggap bahwa republik dan monarki merupakan bentuk negara. Dikenal juga bentuk negara yang tidak mengacu ke republik atau monarki. Hans Kelsen
membedakan bentuk-bentuk negara menjadi otonom, totaliter, dan etatisme. Berikutnya dan heteronom serta ada liberal. Maurice Doffger membedakan negara menjadi negara otokratis dan demokratis serta sebagai campuran diantaranya. Serta ada Harold J. Alexey membedakan bentuk negara menjadi demokrasi dan otokrasi dengan dasar yang berbeda. Walaupun kedua pendapat dari Harold L. Jackson dan Maurice Doffger itu sama, tapi keduanya itu memiliki dasar yang berbeda ya teman-teman semua. Adapun secara umum bentuk-bentuk negara diklasifikasikan dalam pokok yaitu kesatuan dan serikat. Jadi teman-teman semua, negara yang mungkin saat ini kita tahu itu ada dua, yaitu berbentuk kesatuan dan serikat. Oke, kita masuk ke dalam pembagiannya. Teman-teman semua pasti kan pernah dengar tuh apa sih yang dimaksud dengan negara kesatuan dan negara serikat. Nah, di sini pasti udah punya gambaran dong. Apa sih itu negara kesatuan? Apa sih itu negara serikat? Oke, izinkan saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan negara serikat dan negara kesatuan. Yang pertama kita kepada negara kesatuan dulu ya. Negara kesatuan. Negara kesatuan yang merdeka serta berdaulat, di mana seluruh wilayah negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah, disebut negara kesatuan. Jadi secara intinya itu atau secara garis besarnya, negara kesatuan itu hanya memiliki satu pemerintahan saja yang terpusat. Adapun contohnya seperti negara kesatuan Republik Indonesia, Thailand, Kamboja, Filipina, Jepang, dan Republik Rakyat Cina. Contohnya kita ambil lagi yang tadi Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kan berpusat kepada presiden sebagai pemimpin negara tersebut. Sebagai pusatnya lah intinya. Berikutnya adalah negara serikat atau federasi. Negara serikat ialah negara yang susunan negaranya jamak. Terdiri dari negara-negara bagian, urusan negara dibagi menjadi dua, yaitu secara terperinci atau limitatif, diberikan kepada pemerintah federal, delegated powers, serta sisanya menjadi urusan negara bagian tersebut. Adapun contohnya yang paling jelas yaitu adalah yang paling mungkin kita tahu adalah negaranya itu Amerika Serikat. Kenapa sih Amerika Serikat? Kan kalian juga pasti pernah dengar tuh di film-film atau mungkin di daerah-daerah yang memang di negara Amerika itu memiliki negara bagian, contohnya seperti California, Chicago, New York, dan lain sebagainya. Itu kan sebagai masuk ke dalam negara bagian. Berikutnya, perbandingan antara negara kesatuan dengan negara serikat. Setelah kita tadi tahu apa sih yang dimaksud dengan negara kesatuan dan negara serikat, sekarang kita cari tahu apa perbedaan di antara keduanya. Mari kita pelajari sama-sama. Yang pertama, dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam rumusan umum dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah lokal tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu. Sementara dalam negara serikat, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federasi. Dan yang kedua, negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara garis besar telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Sementara negara bagian, suatu federasi memiliki powers konstitutif, yakni wewenang pembentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam kerangka dan batas-batas konstitusi federasi. Berikutnya, kan tadi kita udah masuk ke dalam apa sih itu bentuk negara dan pengertian hakikat dari negara. Sekarang kita mengenal yuk negara kita sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini saya mengambil yaitu adalah pengertian, fungsi, dan tujuan dari NKRI. Yang pertama, pengertian. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disingkat NKRI, merupakan nama lengkap dari negara Indonesia. Nama Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tersurat
dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang dimaksud kesatuan adalah bentuk negaranya, sedangkan republik bentuk pemerintahannya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang dimaksud kesatuan adalah bentuk negaranya, sedangkan republik adalah bentuk pemerintahannya. Dapat dimengerti semuanya? Berikutnya yaitu adalah fungsi dan tujuan. Adapun fungsi mutlak NKRI adalah yang pertama, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Itu jadi fungsinya. Yang kedua, menegakkan keadilan dan menciptakan supremacy of law melalui badan-badan peradilannya. Berikutnya, melaksanakan penerbitan law and order sehingga terjadi kestabilan dan mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, pertahanan untuk menjaga kemungkinan timbulnya serangan dari luar. Dan yang terakhir, kita masuk ke dalam tujuan NKRI. Tujuannya yaitu sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke teman-teman semua, itu materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan nanti ya. Mungkin untuk pertemuan saat ini sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat dalam belajar.